Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik modulasi. Nama saya Safira Yu Agustin, NPM 2101113711018 dari jurusan Teknik Elektro. Di sini terdapat ada 3 hal yang bakal saya bahas, yaitu terdapat prinsip umum, modulasi analog, dan modulasi digital. Prinsip umum sistem komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pengirim, saluran, dan penerima. Saluran merupakan bagian yang sangat penting dalam telekomunikasi. Ada guided atau unguided. Pada saluran ini, sinyal informasi dikirimkan dari pengirim menuju penerima. Sebelum dikirimkan, sinyal informasi harus dimodulasi terlebih dahulu, sehingga sinyal informasi menjadi sinyal yang termodulasi. Modulasi merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video, atau data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan. Modulasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada modulasi analog dan modulasi digital. Sinyal analog merupakan sinyal yang mempunyai amplitudo pada setiap tegangan range amplitudonya. Amplitudo sinyal analog akan selalu berubah-ubah tergantung dengan waktunya atau bisa juga berupa sinyal konstan. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Sinyal dengan periode 1 milisekund mempunyai frekuensi 1 kHz. Jika amplitudo bervariasi, maka akan diulangi pada waktu yang tertentu. Dalam hal ini, sinyal disebut dengan sinyal periodik. Sinyal dibagi menjadi 2, yaitu sinyal unipolar, yaitu komponen tegangan semua positif atau semua negatif. Jadi, di sini bentuk sinyalnya itu ada di atas dari garis atau semuanya berada di bawah garis. Sinyal bipolar yaitu tegangan positif dan negatif. Seperti pada gambar di berikut ini. Sistem digital yaitu bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk biner atau heksa. Akbarnya, nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit atau bandwidth. Jumlah bit sangat mempengaruhi nilai akurasi dari sistem digital. Keuntungan dari komunikasi digital yaitu terjadinya interferensi sangat kecil, hampir kebal terhadap noise, error hampir selalu dapat dikoreksi, mudah sekali menampilkan manipulasi sinyal seperti encryption. Range dinamis yang lebih besar, perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi dapat dimungkinkan, meningkatkan kualitas sinyal pengiriman. Kerugian dari komunikasi digital yaitu memerlukan bandwidth yang lebih besar dan memerlukan sinkronisasi. Modulasi analog. Modulasi analog adalah komunikasi dengan mentransmisikan sinyal-sinyal analog yaitu time signal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Modulasi analog atau modulasi teorem sama dengan frekuensi translation. Hal ini dikarenakan adanya shifting atau pergeseran dari spektrum di dalam frekuensi domain. Fungsi modulasi yaitu untuk merubah atau menempatkan frekuensi rendah menjadi frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan atau ditransmisikan melalui media transmisi. Modulasi analog dibagi menjadi 3, yaitu amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, pulse amplitude modulation atau PAM. Amplitude modulation atau AM adalah modulasi yang mana amplitude dari signal pembawa atau carrier berubah karakteristiknya sesuai dengan amplitude signal informasi. Disebut juga dengan linear modulation, yaitu bahwa pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti signal informasi yang akan ditransmisikan. AM ini banyak digunakan pada stasiun pemancar radio telegrafi dan digunakan untuk pemakaian suara analog yang memerlukan penerimaan
yang sangat sederhana seperti pemancar radio komersial atau dipancarkan melalui propagasi ionosfer yang memerlukan bandwidth yang kecil. Dan ini merupakan gambar dari spektrum gelombang AM. Bentuk gelombang AM disebut juga modulasi DSBSC. Karena antara sisi atas dan bawah berisi gelombang informasi yang sama, maka salah satu sisinya dapat ditindas dengan tujuan mereduksi bandwidth. Proses ini sering dikenal dengan SSBSC atau SSB. Dengan SSB, maka sinyal yang modulasi hanya membutuhkan separuh dari bandwidth, sehingga daya akan lebih hemat. Kelebihannya yaitu bentuk gelombang AM mempunyai kelebihan sederhana pada bagian pembangkitnya dan pada penerimanya. Kekurangannya yaitu sebagian besar daya dari sinyal modulasi berada pada gelombang pembawanya, sedangkan sinyal informasi hanya berada pada sideband-nya. Hal ini yang menyebabkan gelombang AM sangat tidak efisien. FM atau frequency modulation. Frekuensi dari gelombang pembawa atau carrier wave diubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. Karena noise pada umumnya terjadi dalam bentuk perubahan amplitude, FM lebih tahan terhadap noise dibandingkan dengan AM. Penggunaan modulasi FM misalnya pada pengiriman siaran televisi, telepon, dan lainnya. Modulasi FM merupakan modulasi analog yang sangat banyak digunakan. Hal ini dikarenakan noise yang rendah terhadap perubahan amplitudo yang berubah-ubah sebagai akibat dari fading. Pulse Amplitude Modulation atau PAM. Konsep dasar dari PAM ini sendiri yaitu merubah amplitudo signal pembawa yang masih berupa deretan pulsa, di mana perubahannya mengikuti bentuk amplitudo dari sinyal informasi yang akan dikirimkan ke tempat tujuan. Sehingga sinyal informasi yang dikirim tidak seluruhnya, tapi hanya sampelnya saja. Modulasi digital. Modulasi sinyal digital dengan gelombang pembawa analog akan meningkatkan sinyal to noise ratio jika dibandingkan dengan modulasi analog. Modulasi gelombang pembawa sinyal digital merupakan pergeseran kunci karena hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai diskrit dalam parameter gelombang pembawa. Terdapat 3 macam sistem modulasi digital, yaitu amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Dan ini merupakan sistem pengiriman dan penerimaan digital. Amplitude shift keying atau ASK. ASK adalah pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitudo, merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitudenya. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal informasi digital. Keuntungannya yaitu bit per bautnya itu lebih besar. Kelemahannya dalam menentukan level acuan yang dimiliki, yaitu setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Dan ini merupakan bentuk gelombang dari ASK. Frekuensi shift keying atau FSK. FSK mempunyai kinerja yang kurang begitu bagus dibandingkan dengan sistem modulasi PSK atau QAM. Dengan FSK biner, pusat pada frekuensi carrier tergeser oleh masukan data biner. Hal ini akan mengakibatkan keluaran pada modulator FSK biner merupakan fungsi step pada domain frekuensi. Passive keying atau PSK. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya, sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Aplikasi modulasi PSK yaitu cellular telepon, cordless telepon, fax machine, dan komputer modem. Modulasi PSK terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada BPSK, QPSK, dan Differential Passive Keying atau DPSK. Dan ini merupakan gambar sinyal dari passive keying. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.